Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Nirwana Loso dengan NIM 240201010055, program studi PJJ Manajemen dari kelas MJ403 Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel ilmiah yang berjudul Penerapan Manajemen Konflik dan Budaya Kerja Hybrid dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan di Era Digital. Artikel ini disusun sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Artikel ini telah mengikuti struktur penulisan karya ilmiah sesuai dengan pedoman yang diberikan, menggunakan sumber data yang relevan, serta menerapkan gaya sitasi apa pada kutipan dan daftar pustaka. Termasuk pada artikelnya, di sini terdapat abstrak. Penelitian ini mengkaji pengaruh penerapan manajemen konflik dan budaya kerja hybrid terhadap kinerja karyawan di era digital. Latar belakang penelitian didasari oleh fenomena transformasi digital yang mengubah pola kerja organisasi di mana sistem kerja hybrid menjadi norma baru pasca pandemi. Tantangan komunikasi dan kolaborasi dalam sistem kerja hybrid menjadi isu krusial yang memengaruhi produktivitas karyawan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode survei. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada 94 karyawan di lingkungan organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen konflik dan budaya kerja hybrid secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Temuan ini mengindikasikan bahwa organisasi perlu memperkuat sistem komunikasi, responsivitas terhadap konflik, serta menyediakan dukungan infrastruktur dan kebijakan yang mendukung fleksibilitas kerja tanpa mengurangi produktivitas. Implikasi penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu manajemen sumber daya manusia di era transformasi digital. Kata kuncinya manajemen konflik, budaya kerja hybrid, kinerja karyawan, transformasi digital. Kita masuk pada pendahuluan. Era transformasi digital telah mengubah secara fundamental cara organisasi beroperasi dan mengelola sumber daya manusianya. Perubahan pola kerja yang semula berbasis tatap muka bergeser menuju sistem kerja hybrid yang menggabungkan kerja di kantor dan kerja jarak jauh. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada aspek teknis operasional, tetapi juga memengaruhi dinamika hubungan antar karyawan dan efektivitas organisasi secara keseluruhan. Pandemi COVID-19 menjadi katalis utama percepatan adopsi sistem kerja hybrid di berbagai sektor. Organisasi dituntut untuk beradaptasi dengan cepat dalam mengelola karyawan yang tersebar di lokasi berbeda. Namun demikian, sistem kerja hybrid menghadirkan tantangan baru, terutama dalam hal komunikasi, kolaborasi, dan pengelolaan konflik yang mungkin timbul akibat kesenjangan interaksi fisik dan digital. Penelitian tentang kinerja karyawan dalam konteks kerja hybrid telah menjadi perhatian banyak akademisi dan praktisi. Febrianti, Atman, dan Imaniati menemukan bahwa efektivitas manajemen konflik dan kekuatan budaya kerja hybrid berada pada kategori sedang yang mengindikasikan perlunya peningkatan kualitas pengelolaan kedua aspek tersebut untuk mendukung kinerja karyawan. Penelitian lain mengkaji bagaimana komunikasi pendekatan hutagogi dan cybergogi dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam berkomunikasi secara efektif yang relevan dengan konteks pengembangan sumber daya manusia di era digital. Riset ini menempati posisi penting di antara penelitian-penelitian terdahulu karena menghubungkan dua variabel kunci manajemen konflik dan budaya kerja hybrid.
secara simul secara hybrid secara simultan dalam mempengaruhi kinerja karyawan. Berbeda dengan penelitian yang hanya fokus pada satu aspek. Penelitian ini memberikan pemahaman komprehensif tentang interaksi kedua variabel tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh manajemen konflik dan budaya kerja hybrid terhadap kinerja karyawan, serta memberikan rekomendasi strategis bagi organisasi dalam mengoptimalkan sistem kerja hybrid, termasuk pada landasan teori. Kemudian terdapat manajemen konflik. Konflik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika organisasi. Manajemen konflik merujuk pada serangkaian strategi dan pendekatan yang digunakan organisasi untuk mengidentifikasi, menangani, dan menyelesaikan konflik yang timbul di lingkungan kerja. Menurut teori manajemen konflik, konflik yang dikelola dengan baik dapat menjadi sumber inovasi dan peningkatan kinerja, sedangkan konflik yang tidak dikelola dapat mengganggu produktivitas dan menurunkan kepuasan kerja. Dalam konteks kerja hybrid, konflik dapat muncul akibat berbeda persepsi antara karyawan yang bekerja di kantor dan yang bekerja dari rumah, ketidakjelasan ekspektasi kinerja, serta tantangan komunikasi yang tidak sinkron. Organisasi yang memiliki sistem manajemen konflik yang baik akan lebih siap menghadapi tantangan ini. Budaya kerja hybrid. Budaya kerja hybrid didefinisikan sebagai pola kerja yang memendasikan kerja di kantor dan kerja jarak jauh secara fleksibel. Konsep ini muncul sebagai respon terhadap kebutuhan akan keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi, serta memanfaatkan perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan kerja jarak jauh. Budaya kerja hybrid memerlukan perubahan fundamental dalam cara organisasi mengelola karyawan, termasuk kebijakan komunikasi, sistem evaluasi kinerja, dan pengembangan karir. Keberhasilan implementasi budaya kerja hybrid sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur teknologi dan kesiapan sumber daya manusia. Kinerja karyawan. Karyawan merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Kinerja dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kemampuan, motivasi, dan dukungan lingkungan kerja. Dalam era digital, kinerja karyawan tidak hanya diukur dari output kuantitatif, tapi juga kualitas kolaborasi, inovasi, dan adaptabilitas terhadap perubahan. Kerangka berpikir. Berdasarkan kajian teori di atas, penelitian ini mengajukan kerangka berpikir bahwa manajemen konflik dan budaya kerja hybrid berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Manajemen konflik yang efektif menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan mendukung produktivitas, sementara budaya kerja hybrid yang kuat memberikan fleksibilitas dan otonomi yang meningkatkan kepuasan dan kinerja karyawan. Kita masuk pada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode survei. Pendekatan ini dipilih untuk mengukur pengaruh variabel independen, yaitu manajemen konflik dan budaya kerja hybrid, terhadap variabel dependen, yaitu kinerja karyawan secara objektif. Data dan sumber data. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 94 karyawan yang dipilih menggunakan teknik simple random sampling. Responden adalah karyawan yang bekerja dalam sistem hybrid di organisasi. Pemilihan teknik ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk terpilih sebagai responden. Instrumen dan teknik pengumpulan data. Instrumen penelitian berupa kuesioner dengan skala Likert 5 poin, yaitu 1 sama dengan sangat tidak setuju hingga 5,
sama dengan sangat setuju. Untuk mengukur variabel manajemen konflik, budaya kerja hybrid, dan kinerja karyawan. Sebelum digunakan, kuesioner diuji validitas, dan reliabilitasnya. Data dikumpulkan secara daring menggunakan platform survei. Teknik analisis data. Data dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan perangkat lunak statistik. Analisis dilakukan secara bertahap, yaitu satu, uji asumsi klasik, normali- normalitas, multikolinialitas, heteroskedastisitas, analisis regresi untuk menguji pengaruh parsial dan simultan, serta uji hipotesis menggunakan uji T dan uji F. Masuk pada pembahasan deskripsi variabel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas manajemen konflik berada pada kategori sedang. Temuan ini sejalan dengan penelitian Febrianti dan kawan-kawan yang mengidentifikasikan bahwa masih terdapat ruang perbaikan dalam pengelolaan konflik di organisasi. Rendahnya efektivitas manajemen konflik dapat disebabkan oleh kurangnya kebijakan formal dalam penanganan konflik, minimnya pelatihan manajemen konflik bagi manajer dan karyawan, serta sistem komunikasi yang belum optimal. Demikian pula budaya kerja hybrid berada pada kategori sedang. Hal ini mengindikasikan bahwa organisasi masih dalam tahap penyesuaian terhadap sistem kerja baru. Beberapa tantangan yang dihadapi meliputi kesiapan infrastruktur teknologi, kebijakan kerja fleksibel yang belum terstandarisasi, serta kesenjangan antara pengalaman kerja karyawan di kantor dan di rumah. Kinerja karyawan secara umum juga berada pada kategori sedang, yang menunjukkan bahwa meskipun sistem kerja hybrid memberikan fleksibilitas, namun belum sepenuhnya dioptimalkan untuk meningkatkan produktivitas. Pengaruh manajemen konflik terhadap kinerja karyawan. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa manajemen konflik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Temuan ini memperkuat teori bahwa konflik yang dikelola dengan baik dapat mendorong peningkatan kinerja. Organisasi yang memiliki sistem manajemen konflik yang efektif mampu menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif, di mana karyawan merasa didengar dan dihargai. Dalam konteks kerja hybrid, manajemen konflik menjadi semakin penting karena komunikasi yang tidak sinkron dan keterbatasan interaksi fisik dapat memicu kesalahpahaman. Organisasi yang beresponsif terhadap konflik dan menyediakan saluran komunikasi yang jelas akan lebih berhasil dalam menjaga produktivitas karyawan. Pengaruh budaya kerja hybrid terhadap kinerja karyawan. Budaya kerja hybrid juga terbukti berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Karyawan bekerja dalam budaya hybrid yang suportif cenderung memiliki tingkat kepuasan kerja yang lebih tinggi, yang pada akhirnya meningkatkan kinerja. Fleksibilitas yang ditawarkan oleh sistem kerja hybrid memungkinkan karyawan untuk mengatur keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Namun, keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada dukungan organisasi dalam menyediakan infrastruktur yang memadai, kebijakan yang jelas, dan budaya saling percaya. Pengaruh simultan manajemen konflik dan budaya kerja hybrid. Hasil uji F menunjukkan bahwa manajemen konflik dan budaya kerja hybrid secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Temuan ini menginformasi bahwa kedua variabel saling melengkapi dalam mendukung kinerja. Organisasi yang ingin meningkatkan kinerja karyawan di era digital perlu memperhatikan kedua aspek tersebut secara terintegrasi. Kolaborasi antara pengelolaan konflik yang efektif dan budaya kerja hybrid yang kuat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung produktivitas dan inovasi.
Organisasi perlu mengembangkan kebijakan yang memperkuat komunikasi, mempercepat respon terhadap konflik, serta menyediakan dukungan infrastruktur dan kebijakan yang mendukung fleksibilitas kerja kerja tanpa mengurangi produktivitas. Masuk pada bagian penutup. Simpulan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa manajemen konflik dan budaya kerja hybrid berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, baik secara parsial maupun simultan. Efektivitas manajemen konflik dan implementasi budaya kerja hybrid di organisasi masih berada pada kategori sedang, yang mengindikasikan perlunya peningkatan kualitas pengelolaan kedua aspek tersebut. Di sini terdapat saran berdasarkan temuan penelitian, diajukan beberapa saran bagi organisasi. Yang pertama, memperkuat memperkuat sistem komunikasi dengan menyediakan saluran komunikasi yang jelas dan responsif, terutama untuk karyawan yang bekerja jarak jauh. Yang kedua, mengembangkan kebijakan formal manajemen konflik yang mencakup prosedur identifikasi, penanganan, dan resolusi konflik. Yang ketiga, menyediakan pelatihan manajemen konflik bagi manajer dan karyawan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola perbedaan. Dan yang keempat, mengoptimalkan dukungan infrastruktur teknologi dan kebijakan kerja fleksibel yang mendukung budaya kerja hybrid. Dan yang kelima, melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi kerja hybrid untuk memastikan efektivitasnya. Di sini terdapat daftar pustakanya. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.